bentuk terurai dan bentuk kompak, maka ya apabila kita memiliki satu bentuk terurai, kalau terurai itu kan berarti kita definisikan ya, dia punya Z menjadi X plus IY, seperti yang muncul di sini. Ya, X plus IY, maka pasti selalu ada komponen U dan komponen V-nya. U itu selalu bicara komponen real, yang V-nya selalu bicara komponen imajiner. Dan yang paling penting adalah di pertemuan yang lalu atau pertemuan yang sebelumnya itu kita menyinggung konsep diferensiabel. Konsep diferensiabel itu sebetulnya muncul setelah kita menggunakan metode PCR, betul ya. Nah, jadi kita akan mengetahui apabila suatu fungsi itu dia bersifat diferensiabel apabila dia sesuai dengan rules yang ada di PCR. Apa saja itu rules di PCR? Ada dua untuk menentukan apakah dia itu diferensiable atau tidak. Yang pertama adalah UX-nya itu samakah dengan VY, kan begitu ya. Nah, yang kedua adalah ya, ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah apakah UY-nya itu sama dengan minus Vx ya. UY sama dengan minus Vx begitu. Ini adalah rules yang kedua. Nah, rules kedua inilah yang kedua rules inilah yang akan menentukan apakah suatu fungsi itu differentiable atau tidak. Nah, apabila kita letakkan dia di dalam sumbu kartesian ya, sebetulnya dia disebut differentiable ya, di sini dikatakan ya, apabila sebuah fungsi terurai fx plus iy dia akan disebut differentiable tentu ya apabila dia punya nilai z0. Nah, dan di Z0 itu berarti ada titik X0 di sana, ada titik Y0 di sana, ya kan? Dan itu menyelimuti dia ada di satu titik di bidang kartesian seperti yang digambarkan di poin yang ketiga ini. Nah, disitulah titik Z0-nya. Nah, titik Z0-nya pasti dibangun oleh komponen X dan komponen Y. X-nya mewakili komponen imajinernya, realnya, Y-nya mewakili komponen imajinernya. Nah, apabila ya titik tersebut PCR-nya terpenuhi, ya maka letak Z0-nya kita beri di titik seperti ini. Nah, jadi ada satu titik ya fungsi terurainya satu titik di situ diletakkan dia dalam satu bidang kartesian, maka digambarkan seperti ini. Nah, mungkin yang akan jadi pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ternyata lebih dari satu titik. Nah, apabila yang bisa membangun differentiable-nya itu lebih dari satu titik begitu, maka dia bisa saja nanti berupa lintasan atau bidang tertentu karena titiknya itu lebih dari satu tempat seperti itu. Jadi ada banyak kemungkinan ya, tidak hanya di satu titik. Nah, rekan-rekan sekalian ya, kita mari coba perhatikan di sini. Jadi ketika misalkan fx plus iy fungsi terurainya adalah x kuadrat minus y kuadrat, kemudian plus x ya, kemudian plus x, kemudian plus i kuadrat i 2 ya, plus x plus i 2xy plus y. Ini kan komponennya komponen v, yang ini adalah komponen u-nya ya. Nah, ini komponen u-nya. Kemudian apakah dia differentiable di titik Z1 plus I ini begitu. Nah, kalau sebetulnya kan kalau 1 plus ini kan berarti komponen X-nya berapa? 1,1 ya. Nah, komponen X dan Y-nya itu 1,1 karena I-nya kan mewakili Y ya. Sebetulnya seperti itu. Nah, kita diminta apakah pada titik tersebut fungsi terurai fx iy yang di atasnya itu dia diferensiabel nggak di titik tersebut. Nah, tentu kita harus mengujinya, ya kan? Tentu kita harus mengujinya. Nah, bagaimana proses pengujiannya begitu. Nah, proses pengujiannya tentu kita harus kembali ke rumus proses pengujiannya tentu kita harus mengikuti ke rules PCR. Nah, rules PCR kita harus cek. Pertama kita cek dia punya UX-nya berapa. Nah, UX-nya yang mana nih? UX-nya kan ini ya. U-nya
Ya kan ini. Nah, itu kan kemudian VXY plus Y kan gitu ya. Nah, 2XY plus Y kan begitu. Nah, kemudian kita turunan pertamanya. Jadi kita butuhnya kan turunan pertama ya. Kita turunkan U-nya ke arah X, ya ke arah X. Maka yang tersisa adalah 2X plus 1, ya kan? Karena Y-nya hilang ya. Nah, Y-nya hilang. Jadi yang tersisa di sini itu adalah X-nya adalah 2X plus 1. Nah, kenapa bisa, Pak? Turunan satu kali. Nah, seperti itu. Makanya ya kita hanya mengulang saja ini di sini. Nah, jadi di sini tersisa 2X plus 1. Kemudian dia turunkan juga terhadap Y. Nah, ketika dia diturunkan terhadap Y, maka yang tersisa adalah ya gini, maka yang tersisa adalah X-nya kan jadi 0. Ya, yang di belakang juga jadi 0. Yang tersisa adalah minus 2Y. Nah, sama persis yang di sini. Ini Y-nya. Nah, itu komponen U-nya. Bagaimana dengan komponen V-nya? Vx-nya 2XY plus Y plus Y, ya, kita turunkan dia ke arah X, yang tersisa adalah 2Y. Yang tersisa adalah 2Y-nya saja, karena X-nya hilang. Kemudian kalau terhadap atau ke arah Y atau terhadap Y, maka yang tersisa adalah 2X plus 1. Caranya sama sebetulnya. Nah, sekarang apa namanya? Sekarang kita cek dia punya apa namanya? Kita cek dia punya PCR. Nah, apakah memenuhi atau tidak, ya kan? Nah, pertama kita ambil UX-nya dengan VY-nya. UX-nya mana? UX-nya ini ya, 2X plus 1. UX-nya ini 2X plus 1. Kemudian VY-nya mana? VY-nya juga sama nih, 2X plus 1. Memenuhi. Ya, kemudian yang bagian yang kedua, UY-nya. UY-nya itu minus 2Y. Oke. Kemudian minus VX-nya. VX-nya juga 2Y. Minus VX berarti minus 2Y. Nah, berarti sama ya. Nah, makanya di sini dikatakan dengan demikian terpenuhilah syarat PCR-nya. Tapi masih ada PR-nya nih. PR-nya adalah apakah dia diferensiabel pada titik Z1 plus 1 tersebut. Nah, di sini dikatakan PCR terpenuhi untuk setiap X, Y pada bidang Z. Dengan demikian Fx plus Iy itu diferensiabel di setiap titik pada bidang Z termasuk 1 plus 1. Nah, kita apa namanya untuk apa namanya itu ya, untuk mengujinya misalkan ya, kalau kalian misalkan masukkan dia punya nilai apa namanya, kalau kalian misalkan masukkan dia punya nilai X ya, ini kan nilai X, ini Y. Nah, ketika misalkan kalian masukkan dia punya nilai X di sini, nah, UX-nya kan UX sama dengan 2X plus 1. Nah, kemudian kita uji dia dengan nilai X sama dengan 1 ya. Nah, ketika X-nya sama dengan 1, maka ini menjadi berapa? 2X plus 1 berarti jadi 2 kali 1 tambah 1, 3 ya. Nah, kemudian kita diminta menguji di tadi UX dengan VY. Nah, sekarang VY. Sekarang VY. Oke, VY-nya itu di sini dikatakan dia punya VY 2X juga plus 1. Nah, berapa nilai Y-nya? Kita masukkan nilai Y itu di situ tuh. Nah, nilai Y-nya di sini kan 1 ya. Nah, 1 punya. Nah, berarti nilainya di sini, nilai VY-nya berapa? Ya, 2 kali 1 plus 1 juga sama dengan 3. Artinya apa? Apakah PCR-nya menjadi terpenuhi? Ya, jawabannya terpenuhi juga begitu. Artinya titik Z1 plus 1 ini juga diferensiable seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya apakah hanya titik 1,1? Ya mungkin apa namanya? Mungkin banyak juga titik-titik yang lain sebetulnya begitu. Cuman dalam konteks ini ya pertama kita cek bahwa betul dia diferensiable ya, dia diferensiable. Terus yang kedua, ketika kita cek Z-nya 1 plus 1 itu tidak menjadi masalah. Karena ketika kita masukkan dia ke dalam PCR untuk menguji VY dan UX-nya, ternyata kita mendapatkan hasil yang sama. Artinya apa? Titik tersebut, titik Z tersebut itu juga termasuk yang differentiable. Oke, seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan pindah ke contoh yang kedua. Jadi di sini misalkan nah ini contoh kedua,
tentukan apakah bentuk terurai x kuadrat minus y kuadrat kemudian plus ix differentiable di titik 1,1. Nah, ini juga sama nih. Ini x, y nya juga 1,1 ya, seperti itu. Nah, mana nih komponen u-nya? Ini u-nya. Komponen p-nya yang mana? Ini p-nya. Kemudian ux-nya turunan pertamanya ya di sini berarti u sama dengan x kuadrat minus y kuadrat. Kemudian p sama dengan xy. Kemudian ux-nya turunan sekali berarti tersisa 2x ya, 0. Kemudian px-nya ya turunan terhadap ini berarti tersisa y. Nah, kalau ditanya berapa dia punya turunan pertama ke arah y berarti minus 2y. Nah, ini kan terjawab minus 2y 2x. Kemudian y kalau py-nya ya kita tulis saja x-nya diturunkan satu kali ya tersisa x-nya kan begitu. Nah, sekarang apakah terpenuhi? Nah, kita diminta nih apakah terpenuhi. Nah, syaratnya di PCR itu adalah UX itu samakah dia dengan PY? Oke, kita teks UX-nya adalah 2X. UX-nya itu adalah 2X. PY-nya itu adalah X. Ya, betul nggak? Iya, betul ya. Nah, UX-nya adalah X. Oh ya, sama ya, betul ya. Nah, dan UY-nya ya sama dengan VX itu sudah jauh di sini. Itu memberikan minus 2Y sama dengan Y. Nah, ternyata kalau misalkan nih rekan-rekan masukkan nilai X di sini 1 ya, misalkan ini sampel X sama dengan 1 misalkan, maka yang terjadi adalah 2 kali 1 sama dengan 1. Nah, apakah ini terpenuhi? Tidak ya, karena ini tidak sama dengan tidak ada 2 sama dengan 1. Ya kan? Berarti ini keliru. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai X yang bisa memenuhi supaya dia PCR? Supaya dia differentiable. Jawabannya adalah ketika X bernilai 0. Nah, misalkan X-nya ketika bernilai 0, berarti ya ketika X sama dengan 0 misalkan, maka 2 dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, ini apakah betul? Ya, ini sesuai, ya kan? Nah, artinya apa? Itulah yang menjawab. Jadi dalam konteks pertama, ya betul mereka betul dia PCR, betul dia differentiable, tapi differentiable-nya hanya terpenuhi only ya hanya ketika X-nya bernilai 0 dan Y-nya bernilai 0. Lantas bagaimana dengan di soal yang ketika dia meminta apakah dia memenuhi syarat differentiable juga tidak di 1 plus I? Jawabannya tidak ya. Jadi PCR hanya terpenuhi untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ya, hanya differentiable ketika berarti nilai Z-nya seperti ini ya. Dan tidak termasuk atau di sini dikatakan dan tidak di titik lain termasuk di Z plus I, seperti itu. Jadi kebayang ya. Jadi supaya di PCR ada tentu titik-titiknya. Pertanyaannya, apakah semua titik itu membuat dia tetap sesuai untuk differentiable atau tidak? Jawabannya tidak semua titik. Ya, ini contohnya. Ya, contohnya di kasus contoh yang pertama Z 1 plus 1 itu tetap titik tersebut tetap differentiable. Tapi di kasus yang kedua 1,1 itu tidak membuat dia differentiable. Seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, kita bisa pindah ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga juga masih sama ya. Nah, kita punya 2x plus 2. Ini komponen U-nya ya, betul ya. Ini komponen U, ini komponen V-nya. Nah, kemudian
kemudian kita diminta nih untuk melakukan checking apakah apakah dia tetap differentiable di titik 1,1 misalnya titik sama ya titik 1 nya 1 dan y-nya sama dengan 1. Nah berarti kita harus cek dia punya UX. Nah, ketika kita cek dia punya UX berarti sini aja nih. Nah, berarti UX-nya kan turun satu kali, berarti 4x. Kemudian ke arah Y, kalau Y-nya berarti apakah ada komponennya di sini? Tidak ada ya, berarti 0. Kemudian V kita turunkan ke arah X, apakah ada komponen X di sini? Tidak ada. Nah, di sini kalau V-nya kita turunkan satu kali ke arah Y, apakah ada? Ada 5. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita cek. Ini kita isi dulu, ini 4x, kemudian Y-nya 0, kemudian Vx-nya 0, kemudian B-nya 5. Ya, seperti itu. Sekarang kita cek dia punya PCR. Ya, rules number of PCR apakah sama UX sama dengan VY. Oke, kita cek lah UX-nya mana. UX-nya itu 4x, kemudian VY-nya itu sama dengan 5. Nah, kira-kira berapakah nilai X yang memungkinkan? Yang memungkinkan dia menjadi differentiable? Jawabannya adalah dia akan menjadi differentiable ketika differentiable if X sama dengan berapa? 5/4 ya? 5/4. Nah, kalau misalkan 5/4, maka ya dia akan menjadi sama, ya kan? 4 kali 5/4 kan jawabannya 5. 5 sama dengan 5. Itu membuat dia jadi differentiable. Nah, kembali ke pertanyaan pertama. Apakah kalau 1 bagaimana? Nah, misalkan ya, if X sama dengan 1, berarti 4 ya, 4 dikali 1 sama dengan 5. Apakah sama? Tidak. Ya, ini 4 kali 1 itu tidak sama dengan 5. Sehingga kita bisa menjawab apa? Dia tidak differentiable pada Z sama dengan 1 plus I. Ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Kira-kira gambarannya rekan-rekan sekalian, bagaimana kita bisa melihat titik itu differentiable atau tidak terhadap satu fungsi terurai atau fungsi yang lain. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian kita pindah ya ke soal yang nomor 4. Nah, kalau soal nomor 4 ini terdapat implementasi trigonometri di dalam bentuk terurai yang kita punya. Oke, nah, tapi secara prinsip metodologinya sama. Ya, kita harus tetap memisahkan U-nya, ini U-nya. Oke, ini U-nya ya. Nah, kemudian ini sampai sini. Sampai sini. Kemudian yang ini V. Ya kan? Nah, ini jadi V. Oke. Nah, kemudian kita bisa cek nih kalau UX. Nah, oke, UX. UX-nya adalah 2EX cos Y. Nah, dia diturunkan terhadap nilai X. 2X-nya tidak berubah ya. Nah, 2 pangkat X. Pak, kok bisa turunannya ya berubah? Ya, memang begitu ya. Kalau turunannya EX diturunkan terhadap X, ya dia tetap EX-nya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian 2X cos Y plus 0 ya, karena kita turunkan dia ke arah X ya, di mana si 5-nya itu tidak punya arti apa-apa. Nah, kemudian kalau ke arah Y bagaimana? Nah, yang kita turunkan berarti si cos Y-nya, ya kan? Nah, turunannya cos Y apa? Min sin ya, berarti 2EX sin Y ya, seperti itu. Kemudian Vx-nya gimana? Nah, si Vx-nya ini kita turunkan dia terhadap X. Jawabannya sama ya, 2EX sin Y. Sorry, ada ketinggalan ya, minus. Jadi harus ada minus ya. Nah, kemudian kalau V-nya berarti diturunkan terhadap ke arah Y. Sin Y
berarti cos-nya. Nah, berarti min 2E min 2E cos Y, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita cek apakah sesuai tidak PCR-nya. Nah, PCR-nya rumusnya apa? UX sama dengan VY. Oke, UX sama dengan VY. Oke, nah sekarang UX-nya berapa? 2EX cos Y, ya, sama dengan, oke, 2EX cos Y, V-nya mana? V-nya sama dengan minus 2EX cos Y. Nah, ini apakah sama atau berbeda? Jawabannya tidak sama. Kalau misalkan pun kita masukkan angka Y-nya kita ganti menjadi 1 dengan 1, ini tetap menjadi tidak sama. Ya, tidak sama karena ini bernilai minus. Ya. Nah, kenapa menjadi tidak sama? Karena di sini ada yang membuat tidak sama, sehingga berapapun yang kita isikan di sini, ya, kita Y misalkan kita ganti menjadi 1, ya itu tidak akan berarti apa-apa karena tetap dia sudah tidak sama, begitu. Sehingga ya jadi ini menjawab bahwa menjadi tidak relevan lagi untuk dicari karena PCR tidak terpenuhi, ya, seperti itu. Jadi itu jawabannya, begitu. Jadi bukan hanya tidak PCR yang tidak terpenuhi dan akhirnya ya tidak diferensiable juga, gitu. Nah, pada titik apa, ya, tidak diferensiable di titik Z 1 plus I, ya, seperti itu, ya. Jadi itu kurang lebih gambaran bagaimana kita bisa melihat satu kasus, ya, di contoh yang 4 di mana berulang bahwa tetap harus jadi kunci dia diferensiable dulu atau tidak. Nah, dia memenuhi syarat PCR dulu atau tidak. Kalau dia memenuhi syarat PCR, baru kita bisa uji. Nah, titik yang diberikan, ya, misalkan uji ini titik tersebut diferensiable tidak di situ, begitu. Baru kita bisa melakukan proses uji tersebut ketika by rules dia sudah memenuhi persyaratan dulu. Nah, dalam kasus ini ya JRL tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini juga sama, ya. Oke, ini kita bisa skip. Oke. Nah, ini ada conjugate, ya. Nah, conjugate. Di sini ada Z conjugate. Nah, kalau Z conjugate itu kan kita ditanya nih, apakah tentukan apakah FZ, ya, sama dengan Z conjugate itu diferensiable pada titik Z sama dengan 1 plus I, ya. Nah, ada yang mesti ingat Z conjugate itu berarti, kalau Z conjugate berarti Z itu kan sama dengan X plus IY. Berarti kalau Z conjugate itu sama dengan X minus IY, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada nih. FZ sama dengan Z conjugate. Nah, bentuk terurainya adalah X minus IY, ya kan, seperti itu. Nah, UX-nya berapa? UX-nya ya 1, ya kan. Kalau UY-nya ini yang mana? U yang mana? Ini U, ya. Nah, ini U, yang ini V. Karena Y 0, karena nggak ada. Nah, begitupun V-nya. Ada nggak komponen X-nya? Ada. Makanya nilainya 0. Sedangkan VY-nya ada, nilainya 1. Nah, sekarang kita uji. Nah, apakah sama nih? UX sama dengan VY, ya kan? Nah, kita uji dia nih. 1, UX-nya ini nilai 1. Kemudian dia punya VY berapa? Nilainya juga 1. Sesuai malah. Sebentar. Oke. Ya, problemnya di sini, ya. Nah, VY, ya, itu kan minus Y. Nah, ini harusnya minus nih. Nah, ini minus. Apakah 1 sama dengan minus 1? Jawabannya bukan, ya. Jadi untuk
kasus ini ya, tidak memenuhi, ya sama kasusnya ya, tidak terpenuhi PCR. Ya, seperti itu. Oke, rekan-rekan sampai di sini adakah yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu? Cukup? Oke, clear ya. Nah, oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi. Oke, kita diminta nih untuk meninjau satu fungsi, suatu fungsi terurai fz. Nah, jadi fungsi terurainya ada, maka kita mendapati suatu wilayah ya di mana ada titik menyelimuti bilangan kartesian yang warnanya pink. Ya, itu adalah titik Z atau bidang Z. Kemudian terdapat suatu daerah pada D. Oke, terdapat suatu daerah pada D. Daerah D itu apa? Nah, ini kita bisa cek di poin nomor 4. Di sini dikatakan ya, fungsi fx y akan disebut analitik di D. Oh, jadi ternyata ini tuh yang analitik. Ini tuh yang analitik atau daerah analitik. Oke. Ini disebut dengan daerah ini disebut dengan daerah analitik. Oke, apa itu? Yakni jika fx plus y-nya differentiable pada setiap titik. Ini kata kuncinya nih. Pada setiap titik. Jadi semua titik yang, jadi kalau misalnya kita bikin kita tandai ini Z yang ada di dalam sini, titiknya banyak, semua titik tersebut itu differentiable dia, maka dia disebut sebagai suatu daerah analitik. Ya, tadi kan kita baru bicara nih satu titik, nah dia differentiable atau tidak? Oke, titik itu differentiable, titik yang lainnya tidak differentiable. Nah, kalau ternyata titik-titik itu banyak sehingga membentuk satu daerah, itulah yang disebut dengan daerah analitik. Oke, ya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah apa itu fungsi daerah analitik? Jadi di antara banyak titik ternyata hanya sebagian yang differentiable. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan fungsi entire. Fungsi entire itu berarti kita baca saja, suatu fungsi fz dia akan disebut entire jika fz atau itu differentiable pada semua titik bidang z. Jadi kalau misalkan ya, kalau tadi hanya satu daerah, ini semuanya. Jadi pokoknya titik sembarang apapun begitu, maka dia memenuhi PCR, maka dia disebutnya differentiable. Titik sembarang dimanapun yang dia differentiable sehingga titik tersebut memenuhi semua bidang kartesian yang kita punya, maka disebutnya dengan fungsi entire. Entire itu kan berarti keseluruhan ya, jadi dia memenuhi seluruh bidang D seperti itu. Jadi dengan kata lain adalah fungsi entire adalah fungsi analitik pada semua D, ya, di mana Z-nya itu kurang dari tak hingga. Jadi pokoknya semua yang ada di sini itu terpenuhi, ya. Semua yang ada di di bidang kartesian, semua titik tersebut. Oke, seperti itu. Nah, lanjutannya bagaimana? Oke, pada umumnya fungsi elementer atau fz itu adalah entire. Ya, pada umumnya fungsi elementer itu dia adalah pada umumnya fungsi elementer fz itu by default adalah entire. Artinya entire ya by default ya semuanya bersifat differentiable, ya, semuanya bersifat differentiable. Nah, ini contohnya 2z, 2z 5, sin z, z ini semuanya differentiable, ya. Jadi apa? Dia semuanya entire. Nah,
Kemudian ya, fungsi elementer yang melibatkan, nah ini ketika dia melibatkan sekawan kompleks ya atau conjugate Z, itu tidak analitik karena itu tidak entire. Jadi kalau kita misalkan menemukan ada sekawan kompleks atau Z conjugate, maka dia menjadi tidak entire. Contohnya apa yang ada melibatkan conjugate itu, ini 2Z conjugate, sini ada Z conjugate juga, sini Z conjugate begitu. Nah, pokoknya ketika dia melibatkan sekawan kompleks, maka itu sudah tidak menjadi analitik lagi ya, karena sudah tidak entire. Seperti itu. Nah, yang kedua, adalah ketika ya, pada umumnya kan semuanya analitik ketika kecuali ya pada QZ. Jadi kalau misalkan nih saya punya persamaan FZ, kemudian saya bagi dia menjadi pembilang dan penyebut ya, PZ dan QZ. Nah, ketika terjadi QZ yang membuat dia bernilai 0. Nah, ingat kalau QZ menjadi 0 atau penyebutnya menjadi 0, ini kan kita sebutnya dengan titik singular ya. Nah, jadi kalau memungkinkan terjadi titik singular, maka titik tersebutlah yang membuat persamaan FZ menjadi tidak entire. Begitu. Jadi ada dua hal nih ya yang membuat tidak entire. Satu ini Z conjugate. Yang kedua adalah ini IZ sama dengan 0. Oke, jadi ini harus diperhatikan. Jadi umumnya mereka semua diferensiable. Umumnya mereka entire. Tapi untuk dua kasus ini, maka persamaan itu sudah tidak menjadi entire lagi. Oke, seperti itu. Nah, mari kita inspeksi ya titik-titik singular. Oke, rekan-rekan sekalian ya, untuk titik singular kita diminta di sini tentukan titik singular dari FZ, 5Z, Z plus 1, Z plus 2, pangkat 2. Nah, kira-kira nih berapa nilai Z yang mungkin membuat dia menjadi 0? Nah, ini kan PZ, ini kan PZ, dan PZ ini PZ. Nah, kira-kira berapa nih PZ? Berapa nilai Z yang memungkinkan di bawahnya jadi 0? Jawabannya, oh ya ini ada nih. Z-nya Z plus 1, Z plus 2 kuadrat. Nah, yang memungkinkan nilai Z itu menyebabkan dia menjadi 0 itu adalah ketika kita isi di sini Z-nya minus 1 dan kita isi di sini Z-nya sama dengan minus 2. Jadi kalau minus 1 kan minus 1 plus 1 0. Z-nya kita isi minus 2 plus 2 0. Nah, itulah yang membuat dia menjadi 0. Sehingga apa? Kita bisa menyimpulkan ya di poin 3 dan 4 titik singular Z sama dengan minus 1 disebut titik singular orde 1. Kemudian titik singular Z di minus 2 disebut juga titik singular orde 2. Dari mana tuh? Nah, ini clear kalau kita sebutkan titik singularnya di minus 1 sama minus 2. Tapi yang menentukan kapan kita sebut dia sebagai orde 1, kapan kita sebut dia sebagai orde 2, jawabannya adalah ketika kita tengok dia punya pangkat. Ya, di sini pangkatnya 1, maka kita tengok dia punya pangkat, ini pangkatnya 1 nih. Nah, ini pangkatnya 2. Ini pangkat inilah yang menentukan dia punya orde. Ya, seperti itu. Nah, orde 2 itu di pangkat 2. Ya, kemudian orde 1 itu di pangkat 1 di sini. Ya, seperti itu. Oke, jadi jelas ya. Nah, pada dasarnya semua entire sampai ada titik yang memungkinkan munculnya munculnya titik singular. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya, titik singular yang lain. Oke. Nah, ini tentukan titik singular dari 5 sama dengan 5 dikali Z plus 7, kemudian dibagi Z pangkat 3 dikali Z
plus 2Z plus 1 Z minus 5 ya. Nah, ini kalau kita inspeksi di sini sih kemungkinan akan ada 3 orde ya. Orde 1, orde 2, orde 3 begitu. Nah, tapi di sini kita tidak melihat pangkat. Tapi kayaknya sih ini harusnya Z pangkat 2 nih. Ya, Z pangkat 2. Jadi Z pangkat 3 dikali Z pangkat 2 plus 2Z plus 1 sama dengan kali Z minus 5. Nah, kira-kira Z-nya yang memungkinkan dia menjadi 0. Nah, kita bisa cek di sini. Oke. Nah, Z-nya yang mana? Ya, Z-nya ya ini. Z pangkat 3. Z pangkat 3, Z pangkat 2, 2Z plus 1. Kemudian dikalikan dengan Z minus 5. Ya. Dikalikan dengan Z minus 5. Nah, atau kalau misalkan kita pecah ya, ini kan bisa kita pecah nih sebetulnya. Nah, bisa kita pecah Z pangkat 3 dikalikan dengan Z plus 1 pangkat 2 ya, betul ya. Kemudian dikalikan dengan Z minus 5. Nah, seperti itu. Oke, mana yang mungkin membuat 0? Ini yang membuat dia jadi 0. Yang membuat dia bisa jadi 0 ya ketika Z-nya bernilai 0. Yang ini yang memungkinkan dia bernilai 0 adalah ketika bernilai minus 1. Karena minus 1 plus 1 nilainya 0. Kemudian yang ini adalah 5. Ya, maka jawabannya adalah di sini 0. Ya, 0. Kemudian minus 1. Kemudian 5. Ya, seperti itu. Sehingga titik singularnya ada di mana? Nah, titik singularnya itu adalah 0, minus 1, 5. Pada orde berapa? Pada orde berapa? Pada orde berapa? Ini ordenya 1, yang ini ordenya 2, yang ini ordenya 3. Kenapa di sini 3? Nah, 0, ya, pangkatnya di sini nih. 3, 2, pangkat 1. Jadi, ini adalah cara untuk mencari titik singular dan menentukan ordenya berapa, seperti itu. Oke, nah rekan-rekan sekalian, kita lanjut lagi. Oh ya, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan ya. Oke. Ya. Nah, jadi setelah setelah kita menentukan titik setelah kita menentukan titik titik singularnya, maka berikutnya kita akan masuk ke pengantar integral. Nah, ya nanti saya akan minta bantuan ya untuk pengerjaan integralnya. Nah, karena setahu saya rekan-rekan sudah mengerjakan waktu di kalkulus ya. Nanti kita akan coba cek. Oke, terdapat 3 fungsi ya. Di sini kita dikasih pengantar. Terdapat 3 fungsi ini. Ada fungsi entire ya. Fungsi entire yang pertama ini fz 2z plus 5. Kemudian ada fungsi analitik titik singular ya. Misalkan fz-nya 1 per z0, 1 dibagi z dikurang z0 ya. Nah, ini z0-nya nih. Nah, ada titik z0 nih. Ada titik z0 nih di sini nih. Nah, ada titik z0 nih di sini ya. Dan fungsi tidak analitik misalkan ya, yang mana itu yang tidak analitik ketika f3. Nah, f3-nya itu x plus y itu 2x plus i5y. Oke. Nah, kemudian tentu untuk melihat ini ya, yang pertama itu ada fungsi entire-nya, yang kedua ada fungsi analitik dengan singularnya dan fungsi tidak analitik. Jadi terdapat 3 gambar ya di situ. Nah, ini kita bisa tentunya dengan cara melakukan proses integral. Ya, jadi kalau kita bisa jadi kalau misalkan dijelaskan sini ya, fungsi enternya di mana Pak sebetulnya? Nah, fungsi enternya kalau kalian perhatikan, lihat warnanya nih. Jadi semua daerah bidang D itu semuanya warnanya hijau. Ya, semuanya warna hijau. Artinya apa? Entire. Jadi keseluruhan bidang itu menjadi entire. Nah, kemudian kalau di sini ya, dia tidak entire. Kenapa? Karena ada titik singular. Yang mana itu titik singular? Ya ini nih, si Z0 si kecil.
Begitu. Jadi andai kata tidak ada ini nih, si Z0 titik singular itu, maka dia menjadi fungsi entire. Ya, maka dia menjadi fungsi entire. Nah, di kasus gambar yang ketiga, ini 1, ini 2, ini 3. Kasus yang ketiga itu disebutnya fungsi tidak analitik karena tidak ada sama sekali yang memenuhi persamaan untuk dia jadi differentiable keseluruhannya. Makanya keseluruhannya merah nih di sini. Ya kan, keseluruhannya merah gitu. Nah, ya, jadi itu gambaran yang perbedaan antara 1, 2, dan 3. Nah, kemudian terdapat lintasan ternyata. Ada L1, L2, L3 seperti gambar. Nah, akan dapat dilihat bahwa integrasi F1Z, F2Z, F3Z memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ada sudah entire, tapi kita kasih dia lintasan atau kita kasih dia bidang, begitu. Nah, kita tentu bisa mengukur itu dengan menggunakan integral, ya seperti itu. Oke, kita akan menggunakan proses integral. Nah, ya, ya, saya tahu ya, saya kayaknya sudah pernah cerita ya di kelas teman-teman bahwa saya waktu kuliah juga nggak begitu paham itu dulu kalkulus, Farkom, ya benar-benar. Jadi ini baru belajar juga ketika harus mengajar ya seperti itu. Nah, kita bicara soal integrasi nih. Nah, sebenarnya proses integral itu kan kita mau semacam menghitung ya bidangnya. Nah, cuman menyulitkan kita ya karena bentuknya itu tidak standar, betul ya? Karena bentuknya tidak standar. Nah, lantas bagaimana integral bisa menyelesaikan perhitungan bentuknya tidak standar? Cara integral menyelesaikan ya, misalkan kita memiliki bidang seperti ini di gambar yang di bawah ya, kita memiliki bidang seperti ini, seperti ini. Caranya dia ya sudah kita pecah-pecah saja dia, ya kan? Nah, kita cari dia punya persamaan garis, ya, FZ-nya membentuk persamaan garisnya, betul ya? FZ-nya membentuk persamaan garisnya, kemudian kita pecah dia. Kita pecah dia menjadi kepingan-kepingan, menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Jadi ya, proses perhitungan kita nanti itu adalah dengan melakukan seolah-olah penjumlahan. Bukan seolah-olah sih, memang penjumlahan sebetulnya. Ya, penjumlahan di mana ya fungsi baris pecah potongan pertama ya, kemudian delta Z1-nya, kemudian potongan yang kedua ya, itu nilainya berapa, kemudian potongan yang ketiga. Jadi kita jumlahkan dia tuh terus menerus, kita jumlahkan terus menerus ya, dengan dengan apa gitu ya, batas yang sangat kecil begitu, potongan yang sangat kecil. Nah, nanti pada akhirnya kita akan bisa menghitung sampai di sini. Nah, ini semuanya akan terhitung nanti. Nah, itulah fungsi integral kan, dan itu dijelaskan oleh formula integral yang ada di atasnya. Ya, seperti itu. Jadi FZ1 nilai FZ di Z1 titik tengah potongan delta Z I. Oke, seperti itu. Nah, itu apa? Nah, itu kan konsep integral yang ada di bilangan real. Nah, yang bisa saya sampaikan adalah apa yang dipakai di bilangan real itu sebetulnya dipakai juga di bilangan bilangan kompleks sebetulnya. Ya, jadi konsepnya itu sama. Ya, konsepnya sebetulnya sama. Nah, lantas bagaimana lebih detailnya begitu. Nah, ini lebih detailnya sudah dijelaskan di dalam slide ini tahapan-tahapannya apabila kita ingin melakukan proses atau menghitung integrasi dari satu bilangan kompleks seperti itu. Jadi pertama ya, apabila ini agak banyak ya penjelasannya ya. Pertama kita harus menulis ya, dia punya lintasan L terlebih dahulu ke dalam parameter T. Oke. Nah, jadi ketika kita mendapati satu nilai Z, maka ya kita harus definisikan tuh bilangan real dan bilangan imajinernya. Oke, kemudian nilai Z tersebut itu kita harus turunkan dia terhadap T. Nah, jadi dz per dt ya, terhadap T dz per dt.
maka yang tadinya RT IEST menjadi R aksen plus IS aksen T. Nah, jadi sekarang kita turunkan dia, ya, kita turunkan dia satu kali. Atau juga bisa menggunakan konsep ini nih, DZ R aksen T DT IS aksen T DT. Nah, seperti itu. Kemudian kita lakukan substitusi. Nah, proses berikutnya adalah kita akan lakukan substitusi. Substitusi artinya apa? Ya, nilai Z-nya yang RT plus IST itu kita masukkan pada FZ-nya. Begitu. Nanti sehingga apabila kita sudah punya persamaan, misalkan kita sudah punya proses integral seperti ini, ya, lintasannya integral lintasan FZ DZ, maka ya batas bawah sampai lintasan dari A ke B-nya, ya, itu kita masukkan, itu kita teruskan, kita masukkan atau kita substitusi RT IEST-nya ke dalam FZ-nya. Ya, jadi RT ini menggantikan semua nilai Z. Nah, yang ini menggantikan semua nilai Z. Ya, seperti itu. Maka setelah itu baru kita pisahkan integrasi menjadi bagian real dan imajiner. Nah, jadi nanti di tengah jalan kita pisahkan nih bilangan real, bagian realnya kita pisahkan bagian imajinernya. Baru kita selesaikan dengan integrasi biasa. Ya, seperti itu. Oke. Di sini ya beruntungnya sudah disediakan contohnya untuk kita bisa mengamati ya, belajar dari contohnya. Jadi contohnya di sini dihitung ya, hitung integral dari 2Z plus 5DZ. Kemudian dengan lintasan lurus. Dengan lintasan lurus dari 00 ke 4,2. Dari 00 ke 4,2. Berarti kalau misalkan kita gambarkan dia punya garis lurus begini mungkin ya. Nah, garis lurusnya mungkin kayak begini nih. Jadi 1 0,0 kemudian 4,2. 1 2 1 2 3 4. Nah, mungkin kayak gini kali ya. Nah, ini kan seperti ini ya. 0,0 ini 4,2 sama ya. Ini 2,4. 1 2 3 4 1 2. Nah, ini. Nah, ya. Nah, kita diminta tuh. Nah, bagaimana caranya? Ini kita sudah diminta diajarkan. Pertama adalah tuliskan dulu persamaan lintasannya. Nah, oke, persamaan lintasannya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, di sini itu sudah disebutkan dia punya persamaan lintasan itu Z sama dengan 2T plus IT. Nah, sebetulnya ya untuk untuk mencari persamaan lintasan ini kita bisa menggunakan rumus persamaan garis ya. Nah, jadi ya, ini kan berakhirnya di mana tadi? 4,2 ya. Nah, berarti kan kita bisa menggunakan tuh YA YB minus YA, kemudian XXA, kemudian XBXA. Ya, nanti kalau misalkan ini silahkan ya dikoreksi. Ya. YA-nya mana? Ya, ini A-nya ya. Nah, ya B, ya, itulah. Nah, jadi YA-nya YA 2, YB-nya Y dikurang 0, kemudian YB-nya 2 dikurang 0 sama dengan ya X dikurang XA, X-nya 0, kemudian XB-nya XA X Y A X B Y B, kemudian XB-nya 4 dikurang dia punya XA 0 ya, seperti itu. Oke.
Berarti sekarang Y 2X 4. Nah, ya. Atau bisa juga kita tuliskan Y, kalau misalkan kita langsung balik aja, ya. Kalau misalnya kita balik saja, berarti X sama dengan 2Y, ya. Jadi 2X sama dengan 4Y, atau bisa kita tulis juga X sama dengan 2Y. Tinggal dikali silang sebetulnya. Nah, ya. Oke. Ini dia punya persamaannya, ya. Dia punya persamaan garis lurus. Nah, kita diminta tuh untuk memasukkan. Nah, ini kalau misalkan kita masukkan ke dalam garis lintasan dan diganti menjadi nilai T, maka kan sebetulnya yang kita tuliskan jadinya seperti ini. Nah, yang kita tuliskan jadinya seperti ini. Z sama dengan 2. Z sama dengan 2 plus 2T plus, ini. Ini kan sama sebetulnya. Nanti kalau misalnya kita masukkan, dia menjadi 2T plus IT. Karena T-nya kita ganti. Itu kita substitusi. Nah, kita substitusi dia. Jadi, X-nya sama dengan 2T. Ya, X-nya sama dengan 2T. Jadi, kita substitusi. Kemudian dari mana ke mana? Ya, nah, ini berlaku dari YA ke YB. YA ke B-nya, ya ini kan tadi Y ya sebetulnya ya. Nah, ini Y. Jadi X-nya kan ini T ya, ini Y. Ini Y kan. Nah, ini juga Y kan. Makanya X sama dengan 2Y. Nah, yang ini tersisa Y ya kan. Nah, sama juga nih lintasannya, berarti 0. Kita mengikutnya ke lintasan yang Y ya. Berarti 0 kurang dari sampai dengan 2. Nah, jadi 0 sampai ke 2 gitu. Jadi 0 ke 2 kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dari 0 ke 2 ke atas, 0 ke 2 ke arah Y. Kemudian kita diminta untuk kita turunkan dong Z-nya. Nah, Z-nya kan 2T ya, 2T plus IT. Diturunkannya terhadap DZ per DT, berarti ke arah T ya. Nah, ke arah T, berarti yang tersisa adalah 2 plus I ya. Jadi dari sini kita punya persamaan garisnya, punya persamaan lintasannya. Selanjutnya kita turunkan dia sekali, akhirnya kita punya ini 2 plus I turunannya. Kemudian atau bisa juga kita tuliskan dia punya DZ ya, atau turunan satu kalinya 2DT plus I DT ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita kan sudah punya ya integral yang kita kerjakan di atas, yakni 2Z plus 5DZ. Oke, 2Z plus 5DZ. Nah, sekarang Z-nya ya, Z yang ini nih, ini kan nilai Z ya, ini kan nilai Z. Ini kita masukkan dia. Nah, kita masukkan ke mana? Ke dalam sini. Kita masukkan, mengganti setiap nilai Z. Jadi, kita gantilah dia. Nah, jadi 2 dikali 2TIT, kemudian plus 5, kemudian 2DT plus IDT, sama saja. Ya, sama saja. Sama saja. Kemudian ini kita hitung ya. Jadi ini kan Z dikali 5. Oke, dikali 5, kemudian ada kemudian dikalikan dengan DZ-nya ya. Nah, ini kan DZ-nya. Nah, yang ini DZ-nya. Ya kan? Nah, makanya kok ada di belakang, Pak, gitu. Nah, ini untuk menggantikan dia punya DZ. Jadi 2DT plus I DT. Nah, kemudian kita tinggal kalikan semuanya. Jadi 2 kali 2 DT 4T. Kemudian 2 dikali minus IT minus UI 2T. Kemudian setelah itu yang tersisa tinggal 5 ya. Nah,
makanya tinggal di tengah dia sendiri nih, plus 5. Kemudian 2 dt-nya itu kita taruh di depan, maaf di belakang, 2 dt plus i dt. Terus kita diminta pisahkan dia. Pisahkan kedua integral ini, bagian realnya yang mana sama bagian imajinernya yang mana. Oke. Nah, bagian realnya yang mana, bagian imajinernya yang mana? Ya, tadi setelah kita tulis di atas 2 ya, 2 dikali 4 ya 2z plus 5 ya. Di sini 2 kali 4t plus 5. Yang minus 2 it-nya pindah kemana? Pindah ke belakang ya. 2 dt-nya maju ke depan ya, seperti itu. Jadi ini kita harus selesaikan ya satu persatu, baru kita nanti pisahkan. Nah, hasilnya itu nanti realnya yang tersisa yang ini saja nih. Ya, seperti itu. Kemudian oke, kemudian yang imajinernya ya berarti yang ini nih. Yang imajinernya ini. Oke. Nah, tapi kan ini pengali ya, makanya harus kita kalikan semua. Nah, hasilnya yang kita dapatkan itu nanti 4t plus 5 minus 4t dt imajiner. Jadi mulai dari sekarang itu sudah terpisah, dia punya komponen komponen imajiner dan komponen real ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita kerjakan secara integral masing-masing. Nah, kita baru dikerjakan secara integral biasa. Jadi misalkan di sini 0 sampai 2 10t. Oke, 10t. Nah, kenapa bisa 10t? Ya ini ya, 2 kali 4t. 2 kali 4t plus 2t. 8t plus 2t 10t. Kemudian 2 dikali 5. Ini komponen imajiner. Maaf, ini komponen real. Itu 10. Oke, kemudian ya. Kemudian bagian dari bagian dari imajinernya ya, bagian dari imajinernya itu tersisa 5t. Kenapa? 4t minus 4t ya, itu 0, yang tersisa adalah 5dt. Ini adalah bagian imajinernya ya. Nah, berikutnya ya, berarti kita tinggal menyelesaikan dia punya integral masing-masing. Nah, integral yang realnya tersisa berapa? Jadi kalau ada yang masih ingat kan berarti kan harusnya kan gini ya. Nah, ini berarti 5t pangkat 2 ya plus 10t ya. Kemudian kita saya mau minta aja deh. Nah, yang ini dulu ya. Saya bikin space dulu. Ada yang bisa bantu saya untuk coba menghitung integralnya. Saya buka kecil-kecil aja nih. Sampai 2 10t plus 10 ya, 10t plus 10 kemudian dt. Berarti kan ini menjadi 5t kuadrat 10 ya, ini 0 sampai 2. Oke, betul nggak tuh? Nah, saya tanya ini deh. Nah, berikutnya saya bisa dihitungkan, berarti nilainya berapa nih di sini nih? Nilai akhirnya. Boleh pakai kalkulator, nggak masalah. Jadi 5t kuadrat plus 10, 2 sampai ini 10t ya. 10t. Oke, 5 kali 2 pangkat 2. Berapa? 2 plus 20 ya.
5 kali 4, 40 ya. Nah, ini 40. Jawabannya 40. Oke. Terus ini adalah bagian realnya. Kemudian kalau untuk bagian imajinernya, bagian real. Ini bagian real. Kalau untuk bagian imajinernya, ada yang bisa bantu? Di sini aja deh. Ini sederhana nih. Cuman ini aja nih. 0 sampai 2, 5 dt. Kira-kira integralnya berapa nih? Ini saya keluarkan. Saya kan bilang enggak nanya. Kalau ada yang mau volunteer dulu? Halo? 5T, Pak. 5T ya. 2 ya. Nah, berarti jawabannya 10. gampang ya. Oke ya, seperti itu. Jadi jawaban akhirnya berapa? Nah, berarti jawaban akhirnya adalah ini. Oke. 40 plus 10 I atau I10 ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita diminta nih untuk kita diminta untuk melakukan perhitungan yang sama. Kalau kalian perhatikan ya, apa yang membedakan ya? Yang membedakan itu adalah ini terdapat dua lintasan ya. Jadi dari 0 ke 0 ke 4,0, kemudian dilanjutkan dari 4,0 ke 4,2. Itulah. Nah, 4,2. Nah, berarti kalau misalkan nanti kita gambarkan berarti dari 0 ke 0, ini 0 ke 4,0 x, y, berarti di sini 4,0, ini titik 2-nya, kemudian dia pindah nih ke 4,2, berarti ke atas ya. Nah, ke atas ya. Nah, ini kan sebetulnya mirip ya, ini kan sebetulnya ini kan sebetulnya mirip, jadi nanti tinggal ke arah atas sebetulnya. Nah, jadi kan meskipun meskipun lintasannya ini terpisah, sebetulnya ketika nanti kita menghitung integralnya, nanti itu akan jadi sama. Nanti akan jadi sama hasilnya. Nanti akan jadi sama dia punya hasil. Makanya ya di sini dikatakan ya, nanti bisa diteruskan ya. Di sini makanya nanti muncul di sini apakah sama hasilnya dengan garis lintasan L2, garis lurus dari 0 ke 0 ke 4,0, jawabannya pasti sama. Ya, jawabannya pasti sama. Karena memang ya baik lintasannya sama. Seperti itu ya. Nanti rekan-rekan bisa coba hitung ya buat latihan-latihan untuk integrasi untuk tahapannya itu sama dengan yang di atas. Jadi cari persamaan lintasannya terlebih dahulu, kemudian turunkan dia punya nilai Z, kemudian DZ-nya, kemudian jangan lupa ya harus dimasukkan disubstitusi dia punya nilai Z. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk pisahkan dia punya bagian real dan imajiner. Oke, kemudian ini jawabannya sama ya, dan sebagai penutup ya mungkin kita coba jawab nih beberapa yang ada di sini. Kalau yang nomor 1 jelas ya, entire ya. Apakah bisa berikutnya entire ya, itu kita harus hitung ya, tapi sebetulnya by default kalau dia elementer pasti dia entire. Nah, itu di nomor 1. Nomor 1 entire. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Nah, kalau yang 1 Z conjugate ini tidak ya. Tidak, kenapa? Karena ada conjugate di sini. Ya. Kemudian yang ini juga tidak. Kenapa? Ya, gampang spotnya. Ya, kalau misalkan Z
inputnya itu bernilai -2, maka penyebutnya, aku bilang penyebut ya, penyebutnya menjadi 0, ya kan? Nah, ketika dia menjadi 0, maka dia apa namanya? Saya jadi lupa tadi. Maka dia menjadi titik singular, ya. Jadi dia berubah menjadi titik singular. Maka jawabannya ini tidak. Oke, ya seperti itu. Oke, kalau ini kemungkinan besar entire ya. Ini juga sama entire. Nah, kalau ini, kalau tan kira-kira menurut kalian ini apakah dia entire apa tidak nih? Kalau tan, Tidak, Pak. kenapa? Tidak. Kenapa tidak? Kalau cos Z-nya 0, tidak entire. Oh iya betul ya. Tadi siapa yang jawab tuh? Taruli, Pak. Oh iya, makasih Taruli. Ya betul ya. Jadi kan kalau tan Z ini kan ada kemungkinan ya sin cos. Nah, cosnya itu memiliki potensi untuk dia tidak entire ya, seperti itu. Nah, bagian integral ya bisa buat latihan. C minta ditugas apa? Nah, ini jadi tugas saja ya. Jadi tugas yang bagian ini ya sama ini. Sama yang ini tenda ya. Ini nggak usah. Yang ini aja ya, satu soal aja ya. Buat tugas saja. Tugas. Oke, seperti itu. Tugasnya sampai pekan depan. Ya, dikumpulnya nanti mungkin security LMS ya, itu tugasnya. Oke, sampai sini mungkin ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Rekan-rekan kira-kira sampai sini ada yang perlu didiskusikan dulu. Untuk teknis tugasnya nanti ditulis biasa aja ya di kertas, terus mungkin difoto, nanti di-upload di mana namanya di LMS. Nanti saya upload form submissionnya di LMS seperti itu. Oke. Cukup mungkin ya. Kalau tidak ada yang perlu untuk didiskusikan, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini ya, sekitar 45 menitan ya. Kita akan lanjutkan lagi ya di waktu berikutnya. Terima kasih untuk atensi teman-teman sekalian. Saya akhiri ya pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.